Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 UTS Keamanan Jaringan Komputer dengan anggota Abiasa Danubrata dengan NIM M05 2002, kemudian Alfiansyah Bayu Liswandono dengan NIM M05 210, Hasna Muna Munifah dengan NIM M05 234, dan Husnia Kortain dengan NIM M05 241 akan menjelaskan mengenai tugas nomor 2 mengenai simulasi peretasan sistem. Yang pertama untuk topologinya akan dijelaskan oleh Alfiansyah. Selanjutnya untuk topologi simulasi pertahanan sistem, untuk yang pertama ada topologi attack vulnerability OS machine dengan menggunakan Key-Object level 1. Yang pertama ada host laptop, kemudian kita menggunakan VMware, kemudian di dalamnya ada Kali Linux sebagai penyerang dengan IP address 192.168.1.9. Kemudian untuk targetnya yaitu Key-Object level 1 dengan IP address 192.168.1.104. Kemudian untuk koneksi antara host laptop dengan Kali Linux menggunakan network, kemudian koneksi antara Kali Linux dengan Key-Object level 1 menggunakan koneksi bridge networking. Kemudian yang kedua ada topologi attack vulnerability Windows machine. Yang pertama ada host laptop, kemudian menggunakan VirtualBox. Kemudian untuk penyerangnya kita menggunakan Kali Linux dengan konfigurasi IP address 10.0.2.5. Kemudian untuk targetnya yaitu menggunakan Windows 7 dengan IP address 10.0.2.15. Kemudian untuk koneksinya keduanya menggunakan network. Kemudian selanjutnya masuk ke tahapan proses eksploitasi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Abiasa Danubrata. Baik, yang pertama untuk proses eksploitasi dilakukan pada VM Geotrix level 1. Yang vulnerability yang ditemukan adalah Apache Mod SSL versi 284, yaitu remote buffer overflow. Dampaknya penyerang dapat melakukan remote code execution dan memodifikasi file pada sistem. Tahapannya yang pertama melakukan pencarian alamat target, kemudian melakukan scan vulnerability, yang ketiga melakukan remote code execution. Yang pertama melakukan pemindaian jaringan lokal untuk menemukan IP VM yang menggunakan NetDiscover. Di sini ditemukan bahwa IP yang digunakan oleh VM adalah 192.168.1.104. Kemudian mencari vulnerability dan melakukan scanning menggunakan itu. Ditemukan bahwa vulnerability yaitu mod SSL 2.8.4 yaitu remote buffer overflow. Kemudian membuka Metasploit menggunakan sudo msf console dan melakukan pencarian pada database exploitdb dengan menggunakan perintah searchploit mod SSL. Di sini ditemukan beberapa exploit. Kemudian melakukan penyalinan kode dan menggunakan searchploit strip M764.c. Setelah kode disalin, kemudian melakukan kompilasi dari kode tersebut menggunakan GCC. Setelah kode di compile, kemudian hasil compile tersebut akan dijalankan menggunakan perintah /openf ox6b, kemudian diikuti IP target dan koneksi. Kemudian setelah jika berhasil maka akan seperti pada gambar yang ditunjukkan. Setelah itu untuk mengecek bahwa sukses untuk mencapai user root menggunakan perintah UMI. Kemudian di sini juga dapat melakukan pengecekan directory pada VM target menggunakan ls-la home untuk melihat isi directory dari home. Kemudian untuk exploit kedua akan dijelaskan oleh Husnia. Kemudian untuk VM-nya menggunakan Key-Object level 1, kemudian vulnerability-nya Samba 2.2.1a trans open overflow, kemudian dampaknya peretas dapat melakukan remote code execution dan tahapannya mencari alamat target, melakukan scan vulnerability, dan melakukan remote code execution. Yang pertama melakukan menjalankan sudo nmap ini untuk melakukan scan pada VM untuk melihat service dan versinya. Pada gambar di atas SMB port terbuka namun versinya belum diketahui. Kemudian membuka Metasploit dan menjalankan sudo msv console dan menjalankan kode ini. Setelah itu ditemukan bahwa versi Samba yang digunakan adalah 2.2.1a. Selanjutnya diturunkan. Kemudian setelah itu melakukan pencarian Google. Ditemukan bahwa Samba 2.1 terdapat vulnerability trans 2 open overflow. Kemudian mencari trans 2 open dan mencari exploit trans 2 open pada Metasploit dan menggunakannya. Setelah itu kan srhost 192.168
.1.04. Setelah itu set pilot linux /x86/shell reverse _reverse _tcp dan kemudian run. Kemudian setelah itu melakukan konfigurasi sebelum menjalankan exploit, seperti menentukan alamat IP yang dituju dan menentukan pilot yang digunakan. Kemudian program dijalankan. Jika sukses, maka hasilnya seperti gambar di atas ini. Kemudian menjalankan UMI, kemudian ls sleep LA, dan dilakukan pengecekan user untuk melihat jika sudah berhasil mendapat akses root, serta dapat mengakses file pada sistem VM. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Alfiansyah Bayu. Selanjutnya untuk VM targetnya yaitu Windows 7 dengan vulnerability port 445 yang terbuka yaitu SMP penetration testing. Kemudian untuk akibatnya yaitu peretas dapat melihat direktori Windows dan juga dapat melihat info sistem. Kemudian untuk tahapannya yaitu mengecek koneksi dengan ping, mengecek port terbuka, dan melakukan exploit pada port yang terbuka. Kemudian untuk langkah yang pertama yaitu melakukan ping IP target yaitu 10.0.2.15. Kemudian selanjutnya dilakukan pemindaian port terbuka pada VM target dengan menggunakan perintah nmap strip sv IP target, kemudian diperoleh bahwa terdapat port 445 yang terbuka. Kemudian setelah dicari pada Google, ditemukan bahwasanya port 445 yaitu port SMB dan ditemukan vulnerability yaitu SMB penetration testing. Kemudian dijalankan perintah seperti berikut. Untuk mencari vulnerability pada SMB, kemudian kita pilih yang bawah yaitu MS17-010 karena yang di atas terdapat keterangan bahwa akses ditolak. Kemudian kita mulai menjalankan metasploit dengan menggunakan perintah msf console. Kemudian kita mencari modul exploit yang bisa digunakan dengan menggunakan kata kunci yang telah ditemukan tadi yaitu MS17. Kemudian kita akan menggunakan modul exploit dengan indeks 1 yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk mengecek konfigurasi yang diperlukan dengan menggunakan perintah options, di sini dapat dilihat bahwasanya kita memerlukan IP target atau rhost, kemudian password dan username pada VM target, atau SMB pass dan SMB user, kemudian kita set semuanya, kemudian setelah kita set semuanya, mulai kita jalankan perintah exploit. Setelah berhasil nanti, di terminal nanti akan berubah dari MSF ke Meterpreter. Kemudian untuk menguji coba hasilnya, yaitu kita bisa melihat info sistem dari target dengan menggunakan perintah sysinfo, dan kita juga bisa melihat direktori pada VM target dengan menggunakan perintah ls. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna Munamunifa. Yang keempat, VM yang digunakan yaitu Windows 7 dengan vulnerability port 135 atau RPC penetration. Dengan dampak, penyerang dapat mengetahui nilai TCP/IP konfigurasi dari VM target dan print username server. Tahapannya mengecek koneksi dengan ping, mengecek port terbuka, dan melakukan exploit port terbuka. Yang pertama, jalankan perintah ping 10.0.2.15 untuk mengecek koneksi dengan VM target. Kemudian, memindai port terbuka pada VM target dengan menjalankan perintah nmap strip sv 10.0.2.15. Lalu, kita cari vulnerability pada port 135 dan ditemukan yaitu vulnerability RPC security risk. Selanjutnya, jalankan perintah msf console untuk membuka Metasploit framework console dan search RPC exploit untuk mencari modul exploit yang bisa digunakan. Selanjutnya, jalankan perintah use 18 untuk menggunakan exploit dengan indeks 18 dan jalankan perintah option untuk mengecek konfigurasi exploit dan diperlukan rhost atau IP target dan lhost atau IP penyerang. Selanjutnya set rhost, lhost, dan payload. Kemudian jalankan exploit. Apabila berhasil, akan tampil seperti gambar di atas, di mana terminal berpindah dari MSF ke Meterpreter. Dalam Meterpreter, kita bisa melihat nilai konfigurasi TCP/IP pada VM target dengan perintah ipconfig dan dapat melihat server name dengan perintah getuid. Selanjutnya, analisis proses akan dijelaskan kembali oleh Abiasa. Baik, untuk analisis proses eksploitasi yang pertama yaitu dari VM Geoptrix level 1 dengan vulnerability Apache Mode SSL versi 284 yaitu remote buffer overflow. Untuk tahap pertama yaitu pencarian informasi. Penyerang menggunakan perintah sudo net discover untuk melakukan pemindaian jaringan lokal dan menemukan alamat IP target yang dalam kasus ini adalah 192.168.1.104. Kemudian penyerang menggunakan perintah sudo nicto 192.168
1104 untuk melakukan pemindahan vulnerabilitas dengan menggunakan NICTO. Pemindahan ini untuk mencari kerentanan pada VM yang berjalan pada alamat IP target. Dalam contoh ini ditemukan kerentanan mod SSL 284 yang merupakan remote buffer overflow. Yang kedua, mencari exploit. Penyerang menggunakan perintah MSF console untuk membuka framework Metasploit. Kemudian menggunakan perintah exploit mod SSL untuk melakukan pencarian eksploitasi pada database exploit.db yang relevan dengan kerentanan yang ditemukan. Dalam contoh ini ditemukan eksploitasi dengan versi mod SSL yang cocok. Untuk tahap ketiga, mempersiapkan eksploitasi. Penyerang menggunakan perintah exploit M764 untuk mengcopy kode eksploitasi yang ditemukan pada exploit.db, kemudian mengcompile kode tersebut dengan perintah bcc. Kemudian setelah melakukan kompilasi, file tersebut dapat dijalankan. Untuk keempat, tahapan eksploitasi. Penyerang menggunakan exploit yang telah dikompil dan menggunakan perintah /openf. Perintah ini memicu eksploitasi yang menggunakan parameter yang ditunjukkan di atas. Setelah eksploitasi berhasil dieksekusi, penyerang menggunakan perintah WMI untuk mengecek apakah penyerang berhasil mendapatkan hak akses root pada sistem target. Setelah itu, penyerang juga dapat melihat versi direktori dengan menggunakan perintah ls -la home untuk melihat direktori home pada mesin target. Dalam keseluruhan proses eksploitasi ini, penyerang berhasil mendapatkan remote code execution mendapatkan akses root dengan menggunakan remote code execution pada sistem target yang rentan melalui kerentanan mod SSL. Dengan demikian, penyerang dapat mengambil kontrol penuh atas sistem target termasuk kemampuan untuk memodifikasi file yang ada. Dalam pencarian kerentanan ini sebenarnya tidak ada kesulitan yang dialami. Hanya saja pada saat kompilasi terdapat masalah, yaitu pada Kali Linux belum ada package yang dibutuhkan. Untuk solusinya yaitu dengan menginstal package yang dibutuhkan saja. Kemudian untuk tahap kedua akan dijelaskan oleh untuk eksploitasi yang kedua akan dijelaskan oleh Kusnia. Selanjutnya ada exploit 2 sambat 2.2. Transformer 2 open overflow. Yang pertama ada tahap informasi. Penyerang menggunakan perintah sudo nmap strip sv strip t4 192.168.1.104 untuk melakukan pemindaian port pada alamat IP target dan mengetahui versi service yang berjalan. Dalam contoh ini ditemukan bahwa port SMB terbuka tetapi versi sama belum diketahui. Yang kedua ada tahap mencari exploit. Penyerang menggunakan framework Metasploit dengan perintah sudo msf console dan memilih modul auxiliary /scanner/smb/smb_version untuk mencari tahu versi samba yang digunakan oleh target. Setelah menemukan versi samba yaitu 2.2.1a, kemudian melakukan pencarian tentang kerentanan pada versi samba tersebut. Lalu penyerang mencari eksploitasi yang sesuai dengan kerentanan yang ditemukan dengan menggunakan perintah search-open. Setelah itu penyerang memilih eksploitasi yang cocok dengan perintah use 1. Yang ketiga ada tahapan persiapan eksploitasi. Penyerang mengkonfigurasi eksploitasi sebelum menjalankannya. Ini mencakup menentukan alamat IP target dengan perintah set address 92.168.1.104 dan memilih payload yang digunakan yaitu linux/x86/shell_reverse_tgp. Setelah melakukan fungsi, penyerang siap untuk menjalankan eksploitasi dengan perintah run. Kemudian ada tahap eksploitasi. Eksploitasi dilakukan dengan menggunakan payload dan eksploitasi yang dipilih sebelumnya. Jika eksploitasi berhasil dieksekusi, penyerang akan mendapatkan akses remote ke sistem target. Setelah berhasil mendapatkan akses, penyerang menggunakan perintah UMI untuk memeriksa pengguna yang berhasil digunakan dalam sistem target. Selanjutnya, penyerang dapat melihat dan mengubah isi file atau direktori pada sistem target. Dalam keseluruhan proses eksploitasi tersebut, penyerang berhasil melakukan remote code execution pada sistem target yang rentan melalui kerentanan open overflow pada sistem samba 2.2.a. Dengan kerentanan tersebut, penyerang dapat akses root pada sistem target. Kemudian dilanjutkan oleh Yansyah Bayu. Selanjutnya, analisa untuk exploit port 445 atau SMB penetration testing pada Windows 7. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap pengumpulan informasi. Penyerang menggunakan perintah ping untuk mengecek koneksi dengan VM target, kemudian menjalankan perintah nmap-sv dengan IP target untuk melakukan pemindahan port yang terbuka. Kemudian didapatkan port yang terbuka yaitu 445, dan setelah dicari dengan menggunakan Google, ternyata port 445 adalah port SMB. Kemudian selanjutnya
menjalankan perintah nmap strip script SMB strip full IP target. Kemudian untuk melihat script yang di dalamnya ada informasi tentang vulnerability SMB dan diperoleh kata kunci yaitu ms17_010. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap mencari exploit. Penyerang menggunakan framework Metasploit dengan perintah msf console dan memilih modul sebagai berikut. Kemudian untuk mengakses directory VM target dengan cara menggunakan perintah search ms17, kemudian menggunakan perintah use dengan indeks modul tersebut yaitu use1. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap persiapan eksploitasi. Penyerang mengkonfigurasi eksploitasi yaitu mencakup menentukan alamat IP target atau rhost, kemudian username dan password VM target atau menjalankan perintah SMB user dan SMB pass. Kemudian penyerang siap untuk menjalankan eksploitasi dengan perintah exploit. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap eksploitasi dilakukan dengan menggunakan eksploitasi yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian apabila berhasil, penyerang akan mendapatkan akses remote ke sistem target. Kemudian setelah berhasil, penyerang dapat menggunakan perintah sysinfo untuk memeriksa info sistem dan dapat menggunakan perintah ls untuk melihat isi file atau direktori pada sistem target. Untuk kesulitan menemukan vulnerability ini, yaitu pada modul exploit sebelumnya, yang dipilih adalah Eternal Blue, akan tetapi setelah dijalankan ternyata stuck dan nge-freeze, sehingga untuk mengatasinya menggunakan modul exploit yang lain seperti yang telah disebutkan pada tahap kedua. Kemudian setelah berganti modul, tahap untuk mencari exploit sudah bisa dilaksanakan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasna Munawifah. Selanjutnya, exploit port 135 atau RPC penetration testing pada Windows 7. Yang pertama, tahap informasi. Penyerang menggunakan perintah ping untuk mengecek koneksi dengan VM target, kemudian menjalankan nmap strip sv 10.0.2.15 untuk melakukan pemindaian port pada alamat IP target dan mengetahui versi service yang berjalan. Dalam contoh ini, ditemukan bahwa port 135 terbuka yang setelah dicari dengan menggunakan Google, ternyata itu adalah port RPC. Yang kedua, tahap mencari exploit. Penyerang menggunakan framework Metasploit dengan perintah msf console dan memilih modul berikut untuk melihat nilai TCP IP pada VM target dengan cara menggunakan perintah search RPC exploit, kemudian perintah use dengan indeks modul use 18. Yang ketiga, tahap persiapan eksploitasi. Penyerang mengkonfigurasi eksploitasi sebelum menjalankannya. Ini mencakup menentukan alamat IP target dengan perintah set rhost, menentukan alamat IP penyerang dengan perintah set rhost, dan menentukan payload dengan perintah set payload. Setelah melakukan konfigurasi, penyerang siap untuk menjalankan eksploitasi dengan perintah exploit. Yang keempat, tahap eksploitasi. Eksploitasi dilakukan dengan menggunakan eksploitasi yang dipilih sebelumnya. Jika eksploitasi berhasil dieksekusi, penyerang akan mendapatkan akses remote ke sistem target. Setelah berhasil mendapatkan akses, penyerang menggunakan perintah ipconfig untuk melihat nilai konfigurasi TCP IP pada VM target dan melihat username server dengan perintah getuid. Untuk kesulitannya, saat ingin exploit, muncul error exploit completed but no session was created terus-menerus. Dan cara mengatasinya yaitu membuat VM Kali Linux yang baru. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, berdasarkan tahapan proses eksploitasi dan analisis, proses eksploitasi dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu scanning port, eksploitasi kerentanan, dan menemukan IP address target. Penyerang mencari port terbuka untuk mengidentifikasi layanan yang aktif. Setelah menemukan kerentanan, penyerang mengeksploitasi celah keamanan tersebut untuk mendapatkan akses ilegal. Selama proses ini, penyerang juga mencari alamat IP target. Tahapan tersebut membantu penyerang untuk menemukan vulnerability dan melakukan penyerangan. Dari analisis yang telah dilakukan bahwa OS vulnerability Cryptix level 1 dan Windows 7 memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Cryptix level 1 memiliki kerentanan seperti Apache Mod SSL 2.8.4 atau remote code buffer overflow yang memungkinkan penyerang untuk melakukan remote code execution dan memodifikasi file pada sistem target, dan Samba 2.2.1a trust to open overflow yang memungkinkan penyerang untuk melakukan remote code execution pada sistem target. Pada Windows 7, port-port seperti port 445, penyerang dapat memanfaatkannya untuk melihat direktori Windows dan mendapatkan informasi sistem, dan port 135, penyerang dapat memperoleh informasi tentang nilai konfigurasi TCP IP dari sistem target dan mencetak nama pengguna server. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.